Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat datang untuk beribadah bersama di GBI Rahmat Immanuel OTC Putra pada pagi hari ini. Kita akan segera memulai ibadah kita dan untuk itu kami undang Bapak dan saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan bagimu Bapa, Tuhan yang kami kenal, kami sebar di dalam nama Yesus Kristus. Sungguh besar kasih setiamu Bapa, Engkau yang telah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Dan Engkau juga yang telah berjanji selalu menyertai, melindungi dan memberkati kehidupan kami. Bapa, hanya ucapan syukur dan terima kasih yang dapat kami sampaikan atas segala kebaikan-Mu. Ini kami anak-anak-Mu Bapa, kami datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami hendak bernyanyi, memuji dan muliakan Engkau. Dan kami juga ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan iman, kasih dan pengharapan kami. Bapa, kami membuka hati kami seluas-luasnya bagi kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Jimmy Jackson. Kami berdoa, Tuhan memberkati dan Tuhan mengurapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Sehingga melalui bibir mulutnya kami boleh mendengarkan isi hati-Mu yang Engkau sampaikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan dalam ibadah pada ibadah pagi ini. Tuhan sucikan kami, Tuhan layakkan kami, dan Tuhan mampukan kami untuk melakukan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa di surga, Tuhan kami dalam nama Yesus, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Saya gak perlu tanya apa kabar, karena saya percaya di dalam Tuhan kita selalu baik-baik saja. Amin. Lambaikan tangan saja di kiri kanan depan belakang, katakan hai shalom, apa kabar? Haleluya, puji nama Tuhan. Hanya karena kebaikan Tuhan kita ada hari ini. Sekali lagi yuk berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Puji nama Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Bapak. Ku
sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Mari bersama-sama. Hanya Engkau Juru Selamatku. Tuhan Kau setia. Tuhan Kau setia. Amin. Yang ku pegang Yang ku pegang hanya janji-Mu, Yesus. hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa. Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari jemaat Tuhan saja katakan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku. ku sembah Amin. Bapa dan sahabatku, Allah yang mempedulikan kami, Tuhan. Kau yang Pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidup. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau Allahku, sembah Bapa dan sahabatku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah,
lagi. Ku sembah Kau Allahku, ku sembah Allahku. Bapa dan sahabatku, Amin Tuhan. Kau yang peduli seluruh hidupku. Walau lewati lembah, Walau lewati aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Tuhan kami Halik langit dan bumi, Bapa kekekalan, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang mengutus firman-Nya turun menjadi manusia. Kami memuji dan mengucap syukur untuk pagi hari ini atas perkenanan-Mu, belas kasihan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami, sehingga kami masih boleh berkumpul bersama-sama memuji dan menyembah-Mu. Biarlah hadirat-Mu hadir bersama-sama kami. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah Engkau pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Engkau yang ditinggikan, hamba-Mu yang direndahkan. Berbicaralah ya Bapa, kami siap mendengar. Kami naikkan doa ini hanya di dalam satu nama, nama di atas segala nama, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Puji nama Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan pada siang hari ini yang terambil dalam Amsal. Amsal pasal 24. Kita baca 2 ayat saja. Saya akan membacanya secara keseluruhan. Amsal 24 ayat 13. Anakku, makanlah madu, sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatkannya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak hilang. Segala kemuliaan-Mu bagimu ya Tuhan. Amin. Nah, khotbah pada siang hari ini berjudul Masa Depan dan Harapan. Yang menulis kitab Amsal adalah Salomo dan juga ada beberapa orang. Dan diperkirakan penulisannya sekitar tahun 970 sampai 700 sebelum Masehi. Dan kata Ibrani masyal itu bisa diterjemahkan sebagai amsal atau juga bisa diterjemahkan sebagai ucapan orang bijak.
bisa juga berupa perumpamaan. Dan juga Anda akan temui ketika membaca Amsal berupa peribahasa berhikmat. Dan pada Amsal Anda akan mempelajari di situ berisikan adalah tuntunan ringkas dan praktis. Hikmat untuk hidup dengan bijaksana dan benar. Dan yang paling bagus adalah ketika Anda membaca Amsal di awal, itu untuk pengetahuan menjadi cerdas bagi orang muda. Saya lihat banyak orang-orang muda di sini. Jadi ini cocok, termasuk saya juga masih muda, ya kan? Loh, kan diam-diam aja. Oke, jangan tegang-tegang ya. Baik. Amsal pasal 22 ayat 17 sampai dengan pasal 24 ayat 22 diperkirakan mempunyai paralel yang sangat dekat dengan petuah Mesir. Ya, petuah Mesir itu adalah Amenemope. Amenemope, petuah kuno Mesir. Petuah kalau saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu bisa diartikan sebagai nasihat atau pelajaran. Orang berhikmat. Bahkan kepercayaan lain mengatakan petuah itu bisa dikategorikan sebagai fatwa. Pasti Anda pernah dengar ya apa itu fatwa. Nah, pengantar umum Amenemope memiliki persamaan dengan pengantar Amsal. Keduanya mempunyai tujuan pengajaran mengenai kehidupan dan nasihat orang untuk sukses. Saya percaya pasti semua mau sukses, termasuk saya. Amin. Nah, kita pelajari 2 ayat saja, jadi biar nggak terburu-buru. Tapi saya akan menjelaskan secara detail. Khotbah saya khotbah detail, orangnya juga detail. Cenderung perfeksionis. Ya, Anda bisa pelajari. Memang di Alkitab titik koma aja harus diperhatikan. Tidak boleh dikurangi, itu penting. Perhatikan Amsal 24 ayat 13. Di situ disebutkan anakku. Maksudnya apa? Ini adalah nasihat orang tua kepada anak-anaknya. Siapa yang sudah menjadi orang tua di sini? Wah, cuma berapa orang? Yang lain bujang semua ya. Saya juga bujang. Ngawur aja. Oke, ini kayak tegang-tegang terus. Coba mundurin dikit tempat duduknya. Ya, smile dulu saudara. Nanti saya gaspol terakhir. Oke, anakku itu nasihat orang tua kepada anak-anaknya. Tidak ada satu orang tua pun yang menginginkan atau mendidik anaknya menjadi salah. Betul? Walaupun orang tuanya juga brengsek, pasti mau anaknya baik. Kalau ada orang tua yang tidak mau anaknya baik, something wrong with that. Cuh, gayanya something wrong, kayak ngerti aja. Ya pastilah, semua orang tua pasti mau anaknya baik. Kitab Amsal ini masih dipakai sampai sekarang oleh orang Yahudi untuk mendidik anak-anak muda. Ya. Nah, coba kita lihat referensi ayatnya. Amsal 22 ayat 6a. Kenapa saya sering kali memberikan referensi ayat? Nah, ini juga Anda perlu tahu karena saya baru berapa kali khotbah di sini.
Pendeta itu nggak boleh ngarang, saudara. Apalagi saya, ya, apalagi saya deh. Ngarang, kenapa ngarang? Nanti saya kasih tahu. Itu harus ada referensi ayat yang kita bicarakan ini firman Tuhan, bukan komik. Jadi ada referensi ayat, namanya kritik teks. Ya. Jadi harus kita jelaskan sumbernya dari Alkitab. Amsal 22 ayat 6a. Di situ disebut didiklah apa? Orang muda menurut jalan yang patut baginya. Didik. Ya, dalam bahasa Ibrani itu adalah haunak. Siapa tahu ada yang mau berangkat ke Israel kan? Belajar bahasa Ibrani. Haunak itu artinya didik. Ya. Terjemahan lain boleh kita Alkitab itu diterjemahkan dalam berbagai versi, dalam berbagai bahasa. Enggak salah, saudara. Kita simak terjemahan King James Version. Itu di situ disebutkan train up. Ngomong bahasa Inggris saya langsung takut muncrat, saudara. Train up. King James Version menyebutkan train up. Ya, itu maksudnya latihan. Nggak ada yang jadi instan, saudara. Instan tuh cuman mie aja. Amin. Kebetulan sehari-hari itu saya bergaul dengan tentara. Ya, udah 25 tahun. Salah satunya saya pernah sering masuk ke Kopassus Baret Merah dan masuk ke dalam dia punya anti teroris. Gultor. Anti teroris, pasukan anti teroris. Itu yang bukan anggota Gultor tidak boleh masuk ke sana walaupun dia Kopassus. Apa yang mau saya cerita ini bukan mau so gagah-gagahan, tapi ketika saya masuk begitu ke sana, saya lihat, wih keren kali ini motonya. Apa? Mereka sebut apa di sana? Kami bukan hebat tetapi terlatih. Wow. Nggak ada yang hebat. Terlatih. Sehari-hari mereka di sana hanya latihan. Tiap hari latihan nembak. Tiap hari latihan fisik. Kopassus itu lari 5 kilo, mah kecil saudara. Berenang aja antar pulau. Untuk mendapatkan baret merah. Hubungannya apa sih Pak Jimmy? Anak muda harus latihan. Amin. Kerja keras harus latihan. Gak ada yang instan. Amin. Anak Anda untuk meneruskan engkau gak bisa langsung duduk jadi bos. Latihan administrasi dulu. Penjual kue, belanja dulu ke pasar. Oh gak mau, anak muda sekarang ke pasar kan bau, banyak lalat. Bagaimana lu mau jadi bos? Halo. Ya kan? Latihan dari dini. Gak ada tiba-tiba langsung jadi, gak ada. Ya, saudara, warisan banyak yang jadi tiba-tiba. Kemudian di situ disebut ada kalimat makanlah madu. Kembali lagi tadi di ayat pembahasan kita. Amsal 24 ayat 13. Di situ disebut makanlah madu. Ini bukan lagi promosi madu, bukan saudara. Jangan salah tafsir.
Alkitab itu harus ada ilmunya, namanya teologi. Harus dibedah, namanya hermeneutik. Jangan ngawur-ngawur, makanlah madu. Saudara-saudara, menurut firman Tuhan, biar badan sehat makan madu. Ini ngawur, saudara. Kelihatannya enggak kan? Tapi ini ngawur, saudara. Saya enggak bilang salah, siapa saya? Ini harus ada ilmunya, ada pisau bedahnya. Pisau bedah itu ungkapan peribahasa. Ini enggak ada hubungannya sama hidup sehat, enggak ada. Jangan salah tafsir. Perlu dipelajari Alkitab. Bukan soal Anda, oh saya udah 10 kali Pak, dari Kejadian sampai Wahyu. Masalahnya lu ngerti enggak baca Mazmur, Kidung Agung? Wadah susah saudara. Emangnya gampang bahasa-bahasa kuno. Termasuk Amsal ini banyak teka-teki. Enggak gampang saudara. Gampangnya kita pakai referensi lagi. Referensi bukan survei, bukan. Keluaran 3 ayat 8 A dan B. Apa yang dimaksud Alkitab dengan madu? Amin. Nah, coba tampilkan. Ya, saya bacakan. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah, kita baca 1, 2, 3, susu dan madunya. Ini maksudnya, susu dan madu, maksudnya berkat Tuhan. Ngerti? Oh iya betul ya. Referensi dari Alkitab saudara. Jadi ini nasihat orang tua, di Amsal ini berbicara madu itu berkat Tuhan. Ya, penting. Saya pengen tanya coba. Ada yang bilang madu itu pahit? Ini yang langsung loh. Bukan yang sudah dimodifikasi, ini langsung dari sarang madu. Saya pernah makan madu pahit ada buat kesehatan. Tapi ini kan udah dimodifikasi. Ada yang madu rasa lengkeng apa segala macam ada. Ini yang langsung. Madu itu manis tetap. Nggak ada yang bilang pahit. Pare itu pahit. Ya. Jadi kita keberagamaan itu realistis. Jangan halusinasi. Anak muda sekarang bilang halu. Halu Wak. Halu guys. Lu halu aja guys. Keberagaman jangan halusinasi. Anda perlu duit? Perlu. Jangan bilang oh duit itu mamon. Duit itu mamon. Kalau gitu lu pergi bayar aja di pasar itu pakai madu. Ada yang mau terima enggak? Anda nggak ngerti itu madu berkat Tuhan. Ya. Nah, di situ dikatakan di ayat pembahasan kita kembali lagi, dikatakan di situ ada apa namanya? Sebab itu baik. Bagus sekali. Dalam bahasa Ibrani baik itu adalah top. Bukan top markotop itu bukan, itu lain lagi itu. Top. Nanti yang berangkat ke Ibrani, coba di cross check, benar gak Pak Jimmy bilang? Top, bukan TOP lu ya. Nanti dikira top, ini bahasa Ibrani top. Dan sinonim dalam bahasa Inggris, saya lihat ya sinonimnya, bicara mengenai prosperity. Ya, prosperity kalau Anda gampang, lihat terjemahan itu apa sih? Kalau Cynthia itu kan sering kali bicara prosperity. Waktu tahun baru prosperity. Wah segala macam bilang good prosperity lah, apalah. Artinya apa prosperity?
bicara mengenai kemakmuran, kebahagiaan, kesejahteraan, kemampuan, semuanya ke. Tapi saya lihat ada satu terjemahan yang baik di sana. Prosperity sinonim bicara mengenai susu dan madu. Benang merahnya ada di sana. Top, madu itu baik, itu bicara mengenai kebahagiaan, kemakmuran. Tadi saya kasih ayat referensi di atas di Keluaran 3 ayat 8a dan b. Ya, di situ menggambarkan Tuhan membawa umat Israel keluar dari perhambaan di Mesir. Dia membawa kepada suatu negeri yang baik dan luas, berlimpah susu dan madunya. Terus kalau Tuhan sudah bawa kita keluar ke tanah yang baik, berlimpah susu dan madu, pertanyaannya, apa yang kau lakukan? Apa cuma diam-diam aja? Oh iya ya, negeri ini baik ya, negeri ini berlimpah-limpah ya sumber dayanya. Anda tahu lagu Kus Plus? Nah ini saya suka ini lagu Kus Plus. Kolam susu. Darirarira, dararirarira, benar? Yang zaman dulu pasti tahu lah. Ya, kolam susu. Di sana disebut ada lirik, orang bilang tanah kita tanah surga, betul? Terus bohong nih kalau nggak ada yang hafal. Apa? Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Halusinasi lu, Wak. Kalau engkau nggak melakukan apa-apa, hidup jangan halu, bro. Sudah dikasih negeri yang luar biasa. Anda bisa kelola itu semua. Ada minyak, ada batu bara, ada nikel, ada segalanya. Tapi Anda cuma bilang, adalah nenah, tidak dida. Cuma nyanyi doang kerjaannya. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Emangnya lu pikir lu kayak Musa, lempar terus tongkat jadi ular. Jangan halu, bro. Kerja keras. Dikelola dong. Yang sudah Tuhan kasih kelola, pakai inovasimu. Sudah dikasih pekerjaan yang baik. Tapi engkau tidak bisa berinovasi. 3 bulan lu out. Oh iya saudara. Gak bisa. Halusinasi, Wak. Keberagaman juga begitu. Gak bisa lu halusinasi. Ya. Lihat di Amsal 24 ayat 14. Hari ini Pak Jimmy kenceng bener sih. Semangat 45. Lihat di situ. Ketahuilah dengan hikmat untuk jiwamu. Ini jawabannya. Ini jawabannya. Di dalam King James Version, kalau ngomong bahasa Inggris ngelibet aja nih lidah. Ya. Hikmat itu knowledge of wisdom. Knowledge itu apa? Pengetahuan. Ya. Wisdom itu hokma dalam bahasa Ibrani. Pengetahuan itu yada. Saya kasih contoh, saya kasih jelaskan. Pengetahuan. Saya percaya banyak yang sekolah di sini. Mau SD, dari TK, SD, SMP, SMA, sampai sarjana. Itu Anda untuk mendapatkan apa? Pengetahuan. Itu contohnya.
Harus ada pengetahuan. Ya. Begitu juga keimanan. Harus ada pengetahuan yang membedahnya. Yang tadi saya katakan, ada ilmunya teologi. Gak bisa bro, cuman kesaksian-kesaksian. Ada ilmunya. Ya. Ada pengajaran seperti ini. Kalau sakit, gak usah ke dokter. Berdoa saja. Salah nggak? Enggak. Tapi alangkah bijaknya kalau Anda ke dokter. Oh gak usah ke dokter. Apalagi udah kena serangan jantung, udah stroke, gak usah ke dokter. Ya salahmu dewe kalau umurmu gak panjang sih. Terus saya mau tanya, Al-Kalbludi ini Tuhan itu kan kasih otak saudara. Kalau gitu bilang sama anakmu, gak usah sekolah, beriman saja. Ini pembodohan. Beriman tuh jangan ada pembodohan. Ada satu keluarga sampai kepahitan dia tidak lagi ke gereja. Karena ibunya meninggal. Gara-gara gak usah ke dokter, gak usah ke dokter, gak usah dokter. Mati loh. Kepahitan kata Bapak Pendeta gak usah ke dokter sih. Ayo lo. Lo Anda menolak ilmu pengetahuan dong. Jangan. Otak itu dari Tuhan. Dipakai pengetahuan dokter, obat-obatan, teknologi. Dipakai saudara. Amin. Tegang-tegang semua nih. Soalnya RPM-nya udah 200 sih. Smile. Hokmah, kebijaksanaan. Saya kasih contoh perumpamaan kebijaksanaan. Ada beberapa contoh sih. Saya kasih contoh mengenai perumpamaan tentang talenta. Matius 25 ayat 29a. Contoh kebijaksanaan. Nah, udah tampil juga. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Sehingga ia, 1, 2, 3, berkelimpahan. Ini mengenai talenta. Ada yang, saya singkatnya aja pakai bahasa saya ya. Ada yang dikasih 1, ada yang sampai dikasih 5, betul? Pasti banyak yang sudah baca. Yang dikasih 1 itu kan dia umpetin, betul? Yang dikasih 5 dia kelola. Semua kita ada talenta saudara. Jangan kita ntar takut Sering alasan kan begitu. Takutnya Bapak begini. Alasan dia. Takutnya Bapak begini. Saya bilang emang gue genderuwo. Dikit-dikit takut. Hidupmu penuh ketakutan. Yang benar adalah punya talenta dikembangkan. Dikatakan di situ hidupmu berkelimpahan. Amin. Saya mau tanya, salah nggak orang kaya? Halo? Nggak salah saudara. Saya kasih contoh. Saya bukan ngarang. Ada orang kaya di toko Alkitab. Ayub. Baca Ayub. Wah, sapinya, hewan ternak. Zaman sekarang dia mungkin punya Porsche, punya Lamborghini, punya pesawat pribadi. Enggak apa-apa kan. Kemudian walaupun dia diuji Tuhan. Tapi lihat setelah itu, setelah Tuhan pulihkan, dibalas 2 kali lipat. Makin kaya. Terus apa yang salah dengan orang kaya? Orang naik Mercedes boleh. Oh ada pengajaran gak boleh, sesat katanya. Naik Alphard, itu apa naik Alphard? Ini begini. Loh emang kenapa? Kalau gitu ini Alkitab yang barusan kita baca salah dong.
nggak boleh berkelimpahan. Anda mengelola terus mendapatkan untung, terus emang kenapa? Sirsak aja ngelihat orang kaya, bilangnya mamon. Bayar aja pakai madu. Amin. Makanya saya bilang keberagamaan tuh realistis bro. Sis, guys. Karena banyak anak muda di sini termasuk saya. Loh iya kan, saya baru 25 saya. Balik. Ketahuan lagi umur gue. Lanjutkan, yang tadi pembahasan kita di Amsal. Di situ dikatakan lagi, jika engkau mendapatkannya. Bagus sekali. Ya, jika engkau mendapatkannya. Ada kata jika. Engkau harus mencari. Ada satu effort. Bukan duduk tinggal diam. Ada yang harga yang harus dibayar. Mau beriman, pergi ke Ciputra. Walaupun tinggal rumahnya cuma 10 kilo. Jauh Giliran lu pergi konser ke luar negeri lu bayar. Jauh-jauh. Rumah lu cuma 10 kilo dari Ciputra, dibilang jauh. Nggak ada harga yang mau dibayar. Halo, hari ini kenceng banget. Maaf ya Pak Paulus. Ya, keimanan itu harus dibangun. Amin. Ada harga yang harus dibayar. Baca firman Tuhan. Setiap hari. Setiap saat. Ya. Terus di pembahasan kita itu tadi ada di hikmat. Untuk mendapatkan hikmat bagaimana dong Pak Jimmy? Pak Jimmy nih. Yesaya 11 ayat 2. Kita baca referensinya. Gimana dong mendapatkan hikmat? Nah, roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian. Yesaya berbicara mengenai nubuat bahwa nanti ada yang datang bernama Yesus Kristus. Amin. Itu maksudnya. Padanya. Itu maksudnya. Hikmat dan pengertian ada di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau ingin memperoleh hikmat, Anda harus memperoleh Yesus Kristus di dalam dirimu. Amin. Yang setuju katakan amin. Itu penting. Dan dikatakan apa lagi di sana? Pembahasan kita tadi Amsal 24 ayat 14, di sana dikatakan apa? Ada masa depan. Bagus sekali. Dan harapan. Saya pengen tanya, siapa yang gak mau punya masa depan, angkat tangan. Bayi yang baru lahir aja kita mengharapkan dia ada masa depan. Bahkan di kandungan ibu anaknya kita harapkan dia ada masa depan. Kita doakan itu bayi dari mulai ada di perut ibunya. Siapa yang gak mau punya harapan? Gak ada, semuanya pasti mau. Kecuali orang yang putus asa. Udahlah, bocai lah, moyong lah. Banyak orang Chinese di sini. Sama kayak saya, tapi saya Chinese-nya gak bisa ngomong bahasa Mandarin. Kacau ini. Bapak saya sih gak ngajarin. Jadi di sana ada masa depan. Apa masa depan dalam bahasa Ibrani? Harit. Harit. Coba sebutkan nama saya, sama-sama belajar bahasa Ibrani. Harit. Ada masa depan.
Di dalam Yesus ada masa depan. Ya. Dan juga ada harapan. Ini pasangan bagus sekali. Harapan dalam bahasa Ibrani itu tikva. Oh, bagus sekali. Jadi ada masa depan, ada harapan. Ketika kita menerima Yesus, ada masa depan, ada harapan. Katakan sama diri kita sama-sama, ada masa depan, ada harapan. Lo nggak mau ya nggak dapat, udah. Iya kan? Dunia ini wah lagi kacau begini. Katakan di dalam diri kita sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Ada masa depan, ada harapan. Amin. Dunia ekonomi kacau. Loh saya nggak munafik saudara, nggak bohong. Saya dengar berita nggak bisa tidur saya. Makanya saya sekarang aduh matiin deh. Ini nggak usah denger deh. Stres berat. Dengar berita. Lebih baik baca firman Tuhan aja. Di dalam Yesus selalu katakan ada masa depan, ada harapan. Amin. Dan dikatakan yang terakhir di situ ada kata yang bagus. Tidak akan hilang. Maksudnya apa? Selalu ada. Oh. Jadi bedanya itu, teman saya juga pernah ngomong, orang lain yang gak kenal Tuhan juga kerja keras, Jim. Loh iya, benar. Tapi di dalam Yesus ada harapan, ada masa depan. Ketika engkau ada masalah, ada harapan, ada masa depan. Amin. Bukan pergi. Bukan lu ambil apa tuh? Baygon. Betul Bu? Senyumnya cantik bener deh ya. Ketika nanti kita menerima tubuh dan darah Kristus dilayani oleh Bapak Gembala kita. Di dalam tubuh dan darah Kristus ini simbolik. Itu tetap sirup saudara. Itu tetap cuman roti tidak berarti. Kalau engkau tidak mengimani, gak terjadi apa-apa. Percayalah gak terjadi apa-apa. Ini cuma simbol. Bahkan yang di rumah boleh pakai biskuit, boleh pakai air teh, boleh. Tapi engkau mengimani. Katakan di dalam tubuh Kristus, di dalam darah Yesus ada harapan. Ada masa depan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk pujian ini. Kami nyatakan dengan iman. Di dalam Yesus ada masa depan dan harapan. Masalah persoalan boleh ada di tengah kami. Tetapi kami percaya satu-satunya pengharapan kami Yesus Kristus yang sudah mati untuk kami. Berkorban, disalibkan, menebus dosa kami, memberikan kehidupan yang kekal. Apabila ada anak-anak Tuhan di tempat ini, di dalam keadaan putus asa, di dalam perekonomian, di dalam pekerjaannya, di dalam sakit penyakitnya, sanak familinya, kami sudah dengar firman-Mu Tuhan. Ada janji-janji Tuhan, ada madu yang manis, ada berkat Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Biarlah berkat itu turun atas kami semua. Hamba-Mu sudah selesai. Kami serahkan, kami naikkan doa ini hanya di dalam satu nama. Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Yang percaya kita sama katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Pastor Jimmy Jackson sudah memberkati. Perjamuan kudus juga dengan Bapak Gembala. Terima kasih buat Bapak Gembala. Dan mari kita kerjakan bagian kita yang terbaik. Kita akan menikmati berkat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari
Bapak Ibu yang belum terima amplop, kita akan memberikan persembahan. Kalau ada belum terima amplop, belum ambil amplop, belum boleh. Ya, minta tolong boleh, pengerja banyak di depan. Ya, ada beberapa. Ada lagi mungkin? Siapa yang belum menerima amplop, tolong diangkat tangannya, biar pengerja bisa lihat. Masih ada? Terima kasih Pak buat pelayanannya yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan di ibadah jam 11 ini. Tuhan Yesus memberkati baik pelayanan, rumah tangganya, usahanya, Tuhan berkati. Sudah semua? Mari kita satu dalam doa untuk persembahan. Angkat persembahanmu tinggi di atas kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik, sangat baik, bahkan terlalu baik. Terima kasih buat kesempatan ibadah di tempat ini Tuhan, ibadah kedua. Kami sudah menyenangkan hati Tuhan, kami sudah meninggikan nama Tuhan. Bahkan kami sudah mendengar sebagian daripada sabda-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberi persembahan. Mari Tuhan Kau kuduskan persembahan ini Tuhan, supaya layak menjadi pekerjaan di tempat ini Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, berkati juga yang mengelolanya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat memberi dengan sukacita, memberi dengan rasa syukur. Sudah bisa memberi juga lewat QR Code dan GoPay dan OVO dan sebagainya. Baik, sebelum kita melihat jadwal minggu depan, saudara, tadi masih banyak yang kaget kenapa kita pindah ke tempat ini. Saudara, kemarin kita semua sudah berdoa, tantangan kita, saya tidak bisa cerita banyak, tapi saya sedang melawan Goliat. Tetapi semakin saya punya musuh yang besar, lawan yang besar, semakin saya bertekuk lutut di kaki Tuhan. Dan tugas pelayan-pelayan dan jemaat Tuhan, sehati berdoa untuk gereja Tuhan. Tantangan kita tidak mudah, tapi saya cuma mau bilang begini, sampai hari ini kemenangan lepas kemenangan menjadi bagian kita. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Jadi saya mohon saudara memperhatikan IG, karena begini, sempat ada desakan bahwa kalau gereja ini, kalau tempat ini tutup, dipakai, disewa, kita tutup. Sedangkan sepanjang tahun atau sampai akhir tahun tempat ini banyak dipakai saudara. Tapi lewat doa, saya percaya lewat doa. Lewat kesehatian, kekompakan pelayan-pelayan Tuhan dan seluruh jemaat yang berdoa. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sehingga akhirnya kita bisa pakai tetap tempat Victory 1. Tetapi memang ada syarat. Kalau tempat ini tidak dipakai, kita pakai tempat ini. Tapi kalau ini dipakai, kita lari lagi ke Victory 1. Saya kasih contoh, ini kita akan 2 kali ibadah di tempat ini. Hari ini dan minggu depan. Minggu berikutnya kita harus lari lagi ke Victory 1. Ya. Saya cuma hanya minta saudara setia. KBRM Gereja Tuhan. Dialah gembala yang baik. Dan kita mau terus berdoa untuk gereja yang Tuhan percayakan taruh di dalam hati kita, dalam hidup kita. Supaya gereja ini nanti punya gedung sendiri, tempat sendiri. Saya percaya pada waktunya Tuhan, nggak tahu kapan. Waktunya Tuhan lah. Semudah membalikan tangan, pasti. Jemaat luar biasa tadi pagi penuh, jam ini penuh, sampai sore saya yakin penuh. Mungkin kita dipakai tempat ini supaya gonta-ganti saudara, tempat Dian, Victory, karena Tuhan sedang kembalikan umatnya, Tuhan sedang kirim jiwa-jiwa baru ke tempat ini. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Karena itu saya minta saudara tetap semangat, tetap setia. Kalau tidak di tempat ini, di Victory, tapi ikuti IG kita, follow IG kita, gereja. Kalau saudara nomor teleponnya sudah kami miliki, di nomor WA kantor gereja kami selalu post di story ya. Saudara bisa lihat jadwal atau kami kirim selalu ke HP saudara, ke nomor saudara
jadwal dan tempat ibadah kita. Saya percaya kita akan dibawa oleh Tuhan sampai ke tanah perjanjian tadi yang berlimpah susu dan madu. Ada amin? Melimpah-limpah susu dan madu. Kita diberkati. Baik. Turki, Israel Turki 15 sampai 24 November. Kita naik Turkish Airlines. Saudara segera daftarkan diri. Yang belum pernah ke Israel segera ke Israel, karena Israel kita nggak tahu kapan nanti kita akan tidak lagi bisa berkunjung ke Israel. Saudara, sebelum keluar negeri, ke Israel dulu. Yang pernah ke Israel lagi, karena perginya jalan-jalannya sama Pastor Pengki Andu, ada saya, ada Pastor Yofi Hendiawan, ada Pastor Reo, Pastor Julius Parapat, Pastor Berti. Kalau Tuhan izinkan ada Pastor Jimmy dan keluarga. Ya Om ya. Ya Bu ya. Kita pergi sama-sama ya. Berlima deh, 1, 2, 3, 4, ada satu lagi kan ya. Baik. Puji Tuhan. This is the best price, 2.695. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik. Terima kasih Pastor sudah melayani. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan akhiri. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Besar dan layak. Sekali lagi mari angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan nyanyi pujian, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian terima kasih ya Yesus Tuhan. Haleluya. Namamu besar dan layak dipuji. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pelayanan di tempat ini. Kami sungguh sangat amat diberkati. Kami sehati, kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Pastor Jimmy Jackson yang sudah melayani kami, menyampaikan isi hati-Mu. Kami mengangkat tangan dan memberkati hamba-Mu. Berkati kesehatannya, berkati keluarganya, berkati pelayanannya, bahkan segala usaha pekerjaannya Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih Tuhan, berkati keluarganya juga yang hadir ada di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Berkati juga seluruh rekan-rekan yang melayani dalam ibadah yang kedua. Kami percaya jeripaya kami dalam Tuhan tidak sia-sia. Ikat kami dengan tali kasih-Mu, biarlah kami selalu sehati, seia, sekata dalam melayani Tuhan. Kami boleh terus bergandengan tangan, kompak melayani Tuhan di gereja Tuhan yang ada di tempat ini. Berkati Tuhan. Dan seluruh umat-Mu, jemaat-Mu yang hadir, yang ada dalam ruangan ini tanpa terkecuali, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, semuanya diberkati Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan berikan kami damai dan sukacita yang melimpah-limpah. Jadikan kami jemaat yang berkemenangan, jemaat yang kuat dan selalu memuliakan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Berkati umat-Mu Tuhan, berkati gereja Tuhan di tempat ini, berkati Hotel Ciputra Mall Ciputra, berkati pemilik hotel ini, keluarga besar almarhum Bapak Ciputra, Tuhan Yesus berkati. Berkati kota Jakarta, Indonesia, Tuhan tolong berkati. Para pemimpin bangsa ini mulai dari Bapak Presiden, seluruh jajaran yang ada, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kami akan pulang, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya ada malaikat Tuhan yang menjaga setiap langkah dan jalan hidup kami. Dan kami sampai ke tempat kami masing-masing dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Karena itu kami arahkan mata hati kami sebelum pulang.
Mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studi pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan membuatnya berhasil. Engkau naik bukannya turun, menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan menyertai. Apapun yang kau minta kepada Bapa yang baik sepanjang tahun ini, Bapa yang baik selalu dan terus memberikan yang terbaik. Karena itu, sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Nyanyi pujian bagimu.